Baik teman-teman, ini dia hasil oli yang telah digunakan selama 4000 km kurang lebih. Berikutnya kita akan lakukan bilas oli. Jangan lupa tutup dulu tap oli yang ada di bawah. Oke. Filter oli Lord KG resik. Halo YouTube, selamat datang di channel Iqbal Ardiansyah. Terima kasih sudah memilih video saya. Kali ini saya akan ajak teman-teman semua buat ganti oli secara mandiri di rumah. Nah, ini udah masuk tahun kelima. Saya pikir udah saatnya juga saya mulai mandiri juga untuk hal-hal seperti ganti oli, hal-hal yang ringan lah yang mungkin bisa dikerjakan sendiri. Saya akan coba kerjakan sendiri. Di kesempatan kali ini saya udah nyiapkan beberapa alat dan bahan. Di antaranya ada oli. Saya tetap percayakan kepada oli PTT Lubricants. Ini saya pesan untuk yang 7 liter. Harganya sekitar 500 ribuan. Dan menurut saya ini jauh lebih hemat karena bisa 2 kali ganti oli nantinya. Kemudian nih ada filter oli. Saya pakai yang OEM. Belinya di Lord KG, tokonya ini. Kemudian ada corong dan ini ada kunci sok. Biar lebih enak aja. Ini juga belinya di online. Lalu ada kunci. Nah, 2 buah kunci ini, satu buat bukaan oli, yang satu buat bukaan tutup filter oli. Untuk ukurannya ini 17 mm untuk tutup baut oli yang bawah, dan untuk tutup filter oli ukurannya 27. Dan yang terakhir ini ada oli bilas di ujung. Ini saya siapkan sekitar 3,5 liter, 3,5 liter. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ganti oli di rumah. Oke teman-teman, karena ini di rumah, mohon maaf kalau suasananya berisik. Oke, yang pertama ini kita pasang dulu kuncinya, kunci soknya. Siapkan juga ember buat penampung oli. Oke, sekarang saya ngolong ya teman-teman. Oke, sudah kebuka. Hidratnya ini punya saya, udah diganti oleh Om Ayom pada pergantian oli terakhir. Ini menggunakan baut tub oli R3 biasa dia. Nah, ini udah diganti ukuran 17 mm. Nah, oke, sekarang olinya lagi di drain, kita tunggu aja. Oke, baik, selanjutnya kita akan siap-siap untuk ngisi oli, dan ini kita buka dulu tutupnya. Oke, tutup oli udah dibuka. Baik teman-teman,
teman-teman, ini dia hasil oli yang telah digunakan selama 4000 km kurang lebih. Berikutnya kita akan membilas oli. Jangan lupa tutup dulu tap oli yang ada di bawah. Kemudian kita akan masukkan oli bilas sebanyak 3,2 liter. Jadi ini kurang lebih ada 3,5 liter, dan saya akan masukkan, abaikan saja kemasannya karena sebenarnya ini adalah oli drum yang saya beli sekitar 7 liter di pergantian oli sebelumnya. Oke, ini saya gunakan corong, tapi kayaknya corongnya terlalu kecil ya. Jadi harus ekstra hati-hati agar volume olinya tetap bisa sesuai dan nggak tumpah-tumpah ya, pastinya itu. Baik, sekarang kita pasang tutupnya dan kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu menyalakan mesin. Di sini bisa sama-sama kita lihat kilometer mobil udah mencapai 47.000 selama 5 tahun ya teman-teman. Sebelum kita nyalakan, kita tunggu dulu fuel pumpnya selesai menyalurkan BBM ya. Lalu kemudian kita akan nyalakan. Oke, kita akan nyalakan timer agar tidak kelamaan juga untuk melakukan bilas oli ini teman-teman. Ya, sambil nunggu bilas oli, kita akan unboxing dulu ya oli barunya beserta filter olinya. Nilai TBN menjadi alasan saya memilih oli PTT 10W30. Nilai TBN-nya itu di atas angka 8 kalau nggak salah, dan ini tentunya pasti lebih tangguh menghadapi kadar sulfur dari bahan bakar yang digunakan. Koreksi ya kalau saya salah. Ini dia oli PTT Lubricants Dynamic Common Rail 10W30. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned. Baik, ini udah selesai. Timer sudah menyala, kita matikan mesin dan kita drain oli bilas tadi. Baik, teman-teman, sambil nunggu oli bilasnya turun semua ke bawah, kita akan siap-siap buat ngecek si filter oli. Kita akan buka. Oke, untuk kunci kita akan gunakan kunci 27 mm. Oke. Mungkin bersih karena udah bilasan ya teman-teman. Filter oli Lord KG resik. Untuk persiapan kita pasang filter oli yang baru, ini di pembelian filter oli yang OEM sebenarnya sama. Ini juga barang yang sama, 4000 km penggunaan olinya. Nah, di sini kan ada karet. Karetnya itu sebelum kita pasang, karet yang ada di sini ada karet teman-teman. Ini kita ganti karena sudah melar dipastikan, dan kemampuan dia untuk menutup celah kebocoran pastinya juga berkurang. Maka
kita ganti dengan yang baru. Nah teman-teman, ini ujung filter ini juga ada satu lagi seal. Nah sebelum dipasang kita oleskan oli di area permukaannya di ujung supaya nanti tidak terlalu kesat ketika nanti pemasangan filter olinya di housing. Ini ilmu yang saya dapat dari Om Ayom. Nah sebelum dipasang, pasang kembali ini pirnya ya di housingnya, lalu kita masukkan filter oli, kemudian kita tutup. Nah di sini saya coba putar dulu pakai manual, kemudian saya gunakan kunci. Ini saya benar-benar hitung kembali putaran yang sudah dilakukan pada proses pembukaan, dan sesekali saya berhenti, saya cek apakah sudah benar-benar mentok. Jadi inilah bentuk upaya saya agar tutup housingnya itu nggak loss karena bahannya dari plastik, teman-teman. Baik, kita akan isi oli PTT 10W30 sebanyak 3,5 liter. Jadi ini kemasan dari PTT yang sekarang adalah 6 liter, maka kita akan kurangi atau kita sisakan sebanyak 2,5 liter. Oke ya, kita tuang. Baik, kita pasang lagi tutup olinya. Ini sudah selesai teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti video saya hingga bagian akhir. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Saya Iqbal Adriansyah. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.